Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal penilaian akhir semester Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 SMP semester 1. Sudah siap semua? Langsung kita mulai yuk. 1. Pernyataan yang tepat untuk fase telofase 2 dinyatakan pada nomor. Oke, ini merupakan pernyataan yang terjadi pada fase pembelahan meiosis. Jadi adik-adik masih ingat kan? Pada pembelahan meiosis ini terjadi beberapa fase. Ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Di sini Miss Sinta cantumkan gambar itu fokus ke meiosis 2. Karena di soal dia bertanya pernyataan yang tepat untuk fase telofase 2. Jadi ingat, meiosis ini ada 2 kali. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, ini merupakan fase meiosis 2. Kita baca pernyataannya ya. 1. Membran inti mulai rusak. 2. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. 3. Terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. 4. Membran inti terbentuk kembali. 5. Terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Oke, kalau kita lihat gambarnya, kita bisa langsung tahu ya, bahwa jawaban yang tepat adalah D. Pernyataan 4 dan 5. Jadi, pada fase telofase 2 ini, membran inti terbentuk kembali dan membentuk 4 sel anakan, yang mana sel anakan ini bersifat haploid. Bagaimana? Adik-adik masih ingat kan tentang pembelahan ini? Kalau sudah lupa, ingat-ingat kembali ya, pelajari ulang. 2. Organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kantong di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma adalah A. Uretra, B. Skrotum, C. Vas deferens, D. Epididymis. Nah, ini merupakan organ reproduksi pria. Yang mana kandung kemih, mana vas deferens, mana yang uretra, mana yang skrotum, mana yang epididymis. Nah, kita bisa lihat dari gambar. Setiap organ ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau uretra, fungsinya adalah sebagai saluran keluarnya urin dari kandung kemih. Sedangkan skrotum untuk menjaga kondisi suhu yang optimal bagi testis. Vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma yang telah matang ke uretra. Epididymis merupakan tempat untuk membawa, menyimpan, dan juga mematangkan sel sperma. Pada soal yang ditanya adalah organ yang menjaga suhu testis. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah B, skrotum. 3. Organ penghasil sel telur ditunjukkan oleh nomor. Nah, tadi kita belajar tentang organ reproduksi pria. Ini merupakan organ reproduksi wanita. Organ penghasil sel telur adalah ovarium. Jika kita bandingkan gambarnya, kita bisa tahu ya, pada gambar yang di soal, ovarium yang nomor berapa ya? Nah, ovarium adalah yang di nomor 3. Maka jawabannya adalah B. 4. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut A. Ovulasi, B. Fertilisasi, C. Implantasi, D. Menstruasi. Nah, adik-adik sudah kenal kan dengan istilah-istilah ini? Ovulasi merupakan proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium atau indung telur ke tuba falopi untuk dibuahi. Sedangkan fertilisasi adalah peleburan antara sel telur dan juga sel sperma, yang kita kenal juga sebagai pembuahan. Implantasi adalah proses menempelnya embrio ke dalam lapisan rahim. Maka, jika ditanya meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim, jawabannya adalah menstruasi. 5. Zigot terbentuk akibat sel telur dibuahi oleh sperma. Peristiwa dibuahinya sel telur oleh sperma disebut
A. Menstruasi, B. Fertilisasi, C. Oogenesis, D. Ovulasi. Nah, tadi kita sudah bahas ya, yang namanya pembuahan. Kan tadi dia bilang sel telur dibuahi oleh sperma. Ini merupakan proses fertilisasi. 6. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa orang tersebut menderita penyakit. Oke, kita lihat dulu hasilnya ya. 1. Terdapat cairan berwarna putih kekuningan pada bagian organ reproduksi wanita. 2. Cairan tersebut bersifat kental dan berbau tidak sedap. 3. Cairan tersebut dapat menyebabkan rasa gatal pada organ reproduksi wanita. Nah, ini merupakan ciri-ciri bahwa orang tersebut menderita penyakit keputihan. Jadi jawabannya adalah C. 7. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ditunjukkan oleh nomor. Nah, adik-adik sudah tahu belum? Jadi perkembangbiakan itu ada dua ya, ada generatif, ada vegetatif. Perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang butuh jantan dan betina. Kalau di tumbuhan dia butuh serbuk sari dan juga kepala putih. Yang mana serbuk sari sebagai jantannya, putih sebagai betinanya. Jadi kita baca dulu ciri-cirinya ya. 1. Individu baru terjadi sebagai hasil pembuahan. 2. Individu baru terjadi dari salah satu bagian tubuh induknya. 3. Mewarisi semua karakteristik sifat dari satu induk. 4. Melibatkan alat-alat kelamin. Nah, jawabannya adalah 1 dan 4. Yang 2, individu baru tidak terbentuk dari salah satu bagian tubuh induknya. Itu merupakan vegetatif. Kalau generatif ini, individu barunya akan mewarisi karakteristik sifat dari kedua induknya. Jadi bukan dari salah satu induk saja. Jadi poin yang 3 juga salah. Jawaban yang benar adalah B, 1 dan 4. 8. Perkembangbiakan tanaman pada gambar di atas dilakukan dengan cara. Nah, ini gambar apa ya? Ini merupakan perkembangbiakan dengan cara stolon. Stolon atau yang disebut juga dengan geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan barunya dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah. Jadi ada bagian dari tanaman itu yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Pada bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh tunas yang berakar dan juga berdaun. 9. Dari hasil percobaan tersebut, biji yang direndam air tidak mengalami perkecambahan karena A. tidak mendapat cahaya, B. tidak mendapat oksigen, C. kurang lembab, D. temperatur tinggi. Kita lihat ya perlakuan apa saja yang diberikan terhadap biji. Biji yang dibiarkan di wadah, maka pada hari ke-6 biji tetap, ukurannya maksudnya ya, dan tidak tumbuh kecambah. Sedangkan biji yang direndam air, ukurannya membesar, tapi juga tidak ada kecambah. Biji yang di atas kapas basah, pada hari ke-6 tumbuh dan berkembang membentuk daun, akar, dan batang, dan juga tumbuh kecambah. Kenapa ya biji yang direndam air tidak mengalami perkecambahan? Hal ini disebabkan karena biji tersebut tidak mendapat oksigen. Kan dia kerendam ya, jadi dia tidak dapat oksigen. Sedangkan biji membutuhkan oksigen untuk melakukan pernapasan untuk menghasilkan energi. Tanpa bernapas maka tidak akan bisa tumbuh. Jadi jawabannya adalah B. 10. Tasya mengamati bunga di halaman sekolah. Ternyata bunga tersebut memiliki ciri ukurannya besar, warnanya merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar, dan mahkota berbentuk trompet. Dilihat dari ciri-cirinya, bunga tersebut penyerbukannya dibantu oleh A. angin, B. kelelawar, C. air, D. burung. Nah, ini jawabannya adalah burung. Jadi ingat, yang dibantu burung adalah bunga yang ukurannya besar, warnanya cerah, tidak berbau, dan juga mahkotanya berbentuk trompet. Jadi setiap
Yang membantu penyerbukan ini ciri-ciri tanamannya itu beda-beda ya. Misalnya, tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh angin adalah tanaman yang memiliki biji yang banyak dan juga ringan. Jadi ketika ada angin, maka biji tersebut akan terbang. 11. Cara perkembangbiakan hewan di samping adalah A. Fragmentasi, B. Partenogenesis, C. Tunas, D. Membelah diri. Nah, ini merupakan tanaman hydra ya. Hewan hydra. Hewan ini biasanya hidup di rawa-rawa. Berkembang biaknya adalah dengan cara bertunas, seperti ini. Jadi awalnya dia hewan tapi bisa tumbuh tunas. Tumbuh tunas makin panjang, makin besar, maka lama-kelamaan tunas ini akan memisahkan diri dari induknya. Jadi ingat, yang bisa bertunas bukan hanya tumbuhan, hewan juga bisa. Salah satunya si hydra ini. 12. Hewan berikut yang tergolong ke dalam hewan ovovivipar yaitu A. Ayam dan ikan, B. Kadal dan kucing, C. Kadal dan ular, D. Ikan dan kambing. Adik-adik masih ingat kan? Ada ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Vivipar itu berarti dia beranak atau melahirkan. Ovipar berarti bertelur. Sedangkan ovovivipar berarti dia bertelur dan juga beranak. Maksudnya, biasanya hewan ini dia bertelur nih di dalam perutnya. Kemudian, telur tersebut menetasnya tetap di dalam perut. Jadi, nanti yang keluar adalah si yang sudah menetas tadi. Jadi, udah dalam bentuk anak. Opsi A, ayam bertelur, ikan bertelur. A, bukan. B, ada kucingnya. Kucing itu beranak atau melahirkan. C, kadal dan ular. D, ikan dan kambing. Kambing beranak ya atau melahirkan. Ikan bertelur. Maka ovovivipar adalah kadal dan ular. 13. Dari pengamatan bentuk hewan pada gambar di samping dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut tergolong ke dalam A. Metamorfosis sempurna, B. Metamorfosis tidak sempurna, C. Metagenesis, D. Tidak terjadi metamorfosis. Nah, pada hewan yang ini hewan apa yo? Adik-adik bisa jawab di kolom komentar ya, pasti tahu ini hewan apa. Sehari-hari kita gampang ketemunya. Hewan ini mengalami metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri bentuknya berbeda di setiap fase perkembangannya. Bentuk ketika menetas berbeda dengan induknya. Jadi misalnya dia menetasnya bentuknya telur kan, sedangkan induknya sudah menjadi individu utuh. Misalnya induknya kupu-kupu gitu kan, kupu-kupu kan beda dengan telur nih. Kemudian hewan ini mengalami masa pupa atau kepompong, sama kan dengan yang digambar. Ada telur, kemudian ada larva, kemudian ada pupa, dan juga ada individu muda dan individu dewasa. 14. Teknologi perkembangbiakan yang dapat dilakukan pada hewan yaitu A. Kultur jaringan, B. Inseminasi buatan, C. Vertikultur, D. Hidroponik. Nah, jawabannya adalah inseminasi buatan. Kultur jaringan itu diambil dengan mengambil jaringan-jaringan dari tumbuhan. Vertikultur juga untuk tumbuhan, hidroponik juga untuk tumbuhan. Jadi yang dapat dilakukan pada hewan adalah B. 15. Molekul pada materi genetika yang mendasari pewarisan sifat makhluk hidup yaitu A. Asam nukleat, B. Asam asetat, C. Asam sulfat, D. Asam amino. Nah, jawabannya adalah asam nukleat. Ini ketika kita membahas DNA, kita akan banyak membahas tentang asam nukleat. 16. Pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel yang benar adalah A. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel. Benar ya? DNA ini bentuknya adalah double helix atau helix ganda seperti ini. Maka jawabannya sudah pasti A. Jadi posisinya itu di dalam inti sel, bukan di luar inti sel. Jadi opsi B pasti salah, C dan juga salah. 17. Pernyataan yang benar mengenai hukum 2 Mendel adalah A. Gen berpisah secara acak saat fertilisasi, B. Gen bertemu secara acak saat fertilisasi, C. Gen berpisah secara acak saat pembentukan gamet, D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Adik-adik masih ingat tentang hukum 2 Mendel ini?
Hukum dua Mendel ini disebut juga dengan hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Bunyinya, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Jadi, kata kuncinya adalah bertemu, kemudian pembentukan gamet. Jadi bertemunya itu bukan saat fertilisasi, tapi bertemu saat pembentukan gamet. Jawabannya D ya. 18. Jika kacang bulat B besar B kecil, berarti dia intermediate ya. Disilangkan dengan kacang bulat B besar, nah berarti dia dominan. Jadi kita bisa melihat intermediate, dominan atau resesif dari hurufnya. Masih ingat kan adik-adik? Jika dua-duanya adalah besar, huruf kapital, maka dia dominan. Jika satu besar, satu kecil, dia intermediate. Jika dua-duanya kecil, maka dia resesif namanya. Maka hasil persilangannya adalah, oke, sekarang kita kerjakan. P adalah orang tuanya atau parennya. Satunya intermediate B besar B kecil, satunya lagi dominan B besar B besar. Kemudian kita akan menemukan genotipnya adalah B besar B kecil dan juga B besar. Ketika B besar bertemu dengan B besar akan menghasilkan B besar B besar. Ketika B kecil bertemu dengan B besar akan menghasilkan B besar B kecil. Jadi keturunan satunya anaknya adalah B besar dan B besar B kecil. Jadi kacang bulat intermediate, si B besar B kecil ini kan ada 1. Jumlahnya tadi kan kemungkinannya kan ada 2. Jadi 1/2 dikali 100%. Hasilnya 50%. Sedangkan kacang bulat dominan yang B besar itu juga 1 dari 2. Dari 2 kemungkinan ya. Dikali 100% juga 50%. Jadi hasil persilangannya adalah 50% bulat, 50% lagi intermediate. 19. Sel tubuh manusia mempunyai 46 kromosom. Maka jumlah kromosom kelamin manusia yaitu A12, B23, C46, D92. Nah, adik-adik ingat kan? Sel tubuh itu dia diploid 2N, sedangkan sel kelamin itu haploid N. Jadi jumlah jumlah kromosom kelamin manusia itu setengah dari kromosom sel tubuh. Jawabannya adalah setengah dari 46 yaitu 23 buah. 20. Pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan cara A. Perkawinan silang, B. Penanganan hama, C. Melakukan pergiliran tanaman, D. Manipulasi lingkungan hidup. Adik-adik masih ingat pemuliaan apa? Pemuliaan tanaman adalah proses untuk meningkatkan sifat-sifat genetik tanaman dengan cara persilangan dan juga seleksi. Intinya, pemulihan tanaman adalah cara kita untuk mendapatkan individu baru yang unggul. Nah, salah satu caranya adalah dengan perkawinan silang. Kita cari induk-induk yang unggul, kemudian kita kawinkan. Maka kita akan mendapatkan individu baru dengan sifat yang lebih unggul daripada induknya. Nah, adik-adik, kita telah mengerjakan sebanyak 20 soal PAS, latihan soal PAS, pelajaran IPA semester 1 kelas 9. Terima kasih ya sudah belajar bareng Miss Sinta. Jangan lupa ikuti juga di bagian 2-nya, karena pada bagian 2 Miss Sinta akan bahas nomor 21 hingga 40. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Jangan lupa share video ini jika menurut adik-adik video ini bermanfaat. Kalau begitu, Miss Sinta pamit ya. Bye adik-adik, sampai jumpa lagi.